Warga Kota Pontianak tumpah ruah memadati kawasan pecinan yang berada di Jalan Gajah Mada, Pontianak, Kalimantan Barat untuk menyaksikan pesta kembang api pergantian Tahun Baru Imlek. Sementara itu, warga Kota Singkawang ramai-ramai menyaksikan pembukaan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2023 di Stadion Kridasana, Singkawang Barat. Warga Pontianak dan sekitarnya memadati Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat pada Minggu tengah malam. Mereka berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pesta kembang api pergantian Tahun Baru Imlek tahun 2023. Warga sangat antusias mengingat 2 tahun sebelumnya tidak ada perayaan apapun di Tahun Baru Imlek karena pandemi COVID-19. Diketahui sepanjang Jalan Gajah Mada ini merupakan salah satu pusat pesta kembang api terbesar dan selalu menjadi daya tarik warga bersama keluarga untuk datang menyaksikan. Sementara itu di Kota Singkawang, pembukaan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2023 yang berlangsung di Stadion Kridasana, Jalan Kridasana, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat berlangsung meriah. Dimulai dengan tarian tradisional multi etnis dari sanggar yang ada di Kota Singkawang dan penampilan barongsai semakin menambah keceriaan. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat berharap Imlek dan Cap Gomeh ini dapat menjadi event peningkatan perekonomian masyarakat. Masyarakat Kota Singkawang bisa memanfaatkan ini untuk dalam rangka peningkatan perekonomian di Kota Singkawang, khususnya umumnya Kalimantan Barat. Karena kan semakin banyak event yang dilaksanakan, tentunya semakin banyak pula masukan yang didapat dari daerah tersebut. Dalam kegiatan ini juga panitia akan menyuguhkan hiburan baik yang akan diisi oleh komunitas, pelajar dan juga artis dari negara lain. Dari Pontianak dan Singkawang, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Sebagian besar warga di Pangkal Pinang, Bangka Belitung meramaikan kelenteng Kuantia Miao pada Sabtu malam. Mereka berdoa di malam pergantian Tahun Baru Imlek untuk tahun yang lebih baik. Satu persatu dupa dibakar dan diletakkan di meja persembahan. Warga keturunan Tionghoa beragama Konghucu di Pangkal Pinang beramai-ramai memanjatkan doa di malam pergantian Tahun Baru Imlek 2574 di kelenteng Kuantia Miao. Semoga pada tahun ini bisa diberi kebaikan juga ya untuk semuanya juga. Dan sebelumnya kan pandemi ya, jadi semoga pas perayaan hari ini juga lebih meriah lah. Gitu. Menyambut pergantian Tahun Baru, selain memanjatkan doa, pengurus kelenteng juga mengadakan atraksi hiburan barongsai. Pertunjukan ini tentunya tak hanya menghibur umat, tetapi juga warga sekitar. Dengan mengharap berdoa, memohon kepada Dewa Kuan Kong dan Dewa Dewi yang ada di kelenteng ini untuk dapat memberikan keselamatan, kesuksesan, dan anak-anak sekolah mereka itu diberikan satu hasil studi yang begitu baik di tahun ini. Perayaan Imlek pada tahun ini lebih meriah dibandingkan 2 tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Imlek 2574 merupakan tahun Shio Kelinci, simbol umur panjang, kedamaian, dan kemakmuran. Maka dari itu, tahun 2023 diprediksi menjadi tahun harapan bagi umatnya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perayaan Tahun Baru Imlek di Deli Serdang, Sumatera Utara, kami sudah terhubung dengan Rudi Efrizal di Maha Vihara Maitreya Cemara Asri. Selamat siang Rudi, bagaimana suasana perayaan Imlek di sana Rudi? Ya, selamat siang Pram dan Alistra. Saat ini saya berada di Maha Vihara Maitreya
Cemara Asri atau lebih dikenal masyarakat Kota Medan, yaitu Vihara Cemara Asri, karena lokasi ini berdekatan dengan Komplek Cemara Asri Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan untuk vihara ini dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan di tanggal 21 Agustus tahun 2008. Dan lokasi ini bisa menampung kurang lebih 6.000 jemaat. Ya, seperti yang di belakang saya sudah hadir banyak sekali jemaat maupun dari warga Tionghoa maupun masyarakat Kota Medan yang berkunjung bukan hanya sekedar untuk berdoa atau memberikan harapannya untuk di tahun baru Imlek ini. Dan juga pemirsa, warga Kota Medan juga sambil bisa bernuansa foto untuk selfie bersama keluarga dan mengajak keluarga dan anak-anaknya untuk melakukan ibadah ataupun berwisata. Karena lokasi ini bukan hanya tempat untuk lokasi untuk beribadah, tapi juga bisa untuk berwisata dan juga untuk melaksanakan ibadah. Ya, baik, saat ini saya seperti yang Anda lihat, ada kotak perdamaian dunia di mana warga Tionghoa mengisi suatu kertas kecil dan dimasukkan ke dalam papan perdamaian dunia. Ya, dan saat ini saya bersama pengelola Vihara Maitreya, yaitu Bapak Diki, yang saat lagi kita akan mewawancarainya. Ya, selamat siang Bapak Diki. Siang. Gongsi. Iya, Pak Diki, apa sih perbedaan untuk di hari raya Imlek ini, ya khususnya di Sio Kelinci Air? Apakah perbedaan dari tahun ini dan daripada tahun sebelumnya? Oke, untuk tahun ini mungkin perbedaannya ada di umat yang datang ya. Karena tahun-tahun sebelumnya kan karena COVID pandemi, jadi untuk tahun-tahun sebelumnya umat yang datang itu lumayan dikurangi ya. Nah, untuk tahun ini karena PPKM sudah dibuka, nah jadi mungkin umat yang datang sudah lebih ramai. Kemudian juga tahun ini kita ada pemasangan dekorasi, pemasangan gapura, pemasangan lampion. Nah, khusus tahun ini juga kita ada tema doa untuk perdamaian dunia. Jadi kita mengajak umat Buddha yang datang untuk berdoa, sama-sama kita bisa berpartisipasi untuk doa perdamaian dunia, seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas informasinya buat Pak Diki. Gongsi Face sekali lagi buat Pak Diki. Baik, itu dia laporan saya dari Deli Serdang, Sumatera Utara, dari Vihara Maitreya Cemara Asri. Bersama saya Rudi Frizal, kembali ke Pram dan Arista. Utara, terima kasih rekan Rudi Frizal atas laporannya. Pemirsa, menyambut perayaan Imlek, para penjual ikan bandeng dadakan berjejer di Pasar Rawabelong, Jakarta Barat. Dalam tradisi orang Betawi, ikan bandeng dimasak untuk dimakan bersama ataupun dibagikan ke sanak saudara. Ada sebuah tradisi yang hanya ada setahun sekali menjelang perayaan Imlek, yakni jual beli ikan bandeng di Pasar Rawabelong, Jakarta Barat. Para penjual ikan bandeng dadakan memasang tenda di pinggir jalan sejak Rabu, 5 hari menjelang perayaan Imlek. Pasar ini buka sejak pukul 5 pagi hingga 11 malam. Tradisi Betawi secara turun-temurun ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ikan bandeng yang dijual di Pasar Rawabelong ini mayoritas berukuran besar, mulai dari 2 hingga 10 kg. Penjual mengaku mendapatkan omset hingga 5 juta per harinya. Biasanya ikan tersebut dimakan bersama keluarga atau dibagi-bagikan ke sanak saudara lainnya. Di satu hari ya 5 juta dapat. Oh gitu. Kalau yang ramai pembeli sih yang buat apa sih mereka? itu kalau banyakan tuh buat bagi-bagi saudara, buat bagi tetangga, kalau orang-orang kampung yang beli. Iya, tiap tahun karena kan kita memang tradisi orang Betawi. Sengaja datang ke pasar ini ya? Iya, emang makan-makan aja. Iya. Hingga hari terakhir pasar dadakan ini ada, penjual mengaku lebih banyak warga lokal yang datang untuk membeli. Dari Jakarta, Jen Cahyani Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, masih dalam perayaan Tahun Baru Imlek, di Padang, Sumatera Barat, sebuah toko kue menjajakan kue Imlek bertemakan lato-lato, Pra. Nah, ini lato-lato pemirsa. Seperti apa keunikan kue Imlek lato-lato ini pemirsa? Berikut informasinya untuk Anda.
Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek, toko ini menyajikan berbagai jenis kue Imlek yang unik. Bagaimana tidak, kue nuansa Imlek ini dihiasi lato-lato. Eits, jangan salah dulu. Lato-lato yang dimaksud bukan untuk dimainkan, melainkan bisa disantap karena terbuat dari coklat. Mulai dari kue ulang tahun, tart, hingga brownies disajikan dengan nuansa Imlek berhiaskan coklat lato-lato. Manisnya lato-lato yang terbuat dari coklat dilengkapi dengan lembutnya kue tart berbalut krim. Tentu saja memanjakan lidah Anda. Selain bisa disantap, kue lato-lato ini kerap menjadi sasaran objek kamera foto para pengunjung untuk berselfie. Unik sekali, sama unik. Terus kayaknya aneh gitu ya, baru sekali ini kita temukan kue kayak gini. Lumer juga bang, karena dia manis. Terus sekarang lagi identiknya sama lato-lato, yang lato-latonya juga bisa dimakan, yang terbuat dari coklat. Recommended untuk dimakan. Kue nuansa Imlek tapi juga ada dipakai tema lato-lato. Idenya dari mana itu? Karena booming kan lato-lato sekarang, makanya kita terinspirasi membuat kue dengan nuansa Imlek dan dipakai lato-lato. Dimana lato-lato ini kita buat bisa dikonsumsi, maksudnya karena kita buat dari kue dan kita lapis sama coklat, kemudian kita cover jadi bisa dimakan. Kue ini dibanderol mulai dari 300 hingga 500 ribu rupiah tergantung ukuran dan keinginan si pemesan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Libur panjang Imlek dimanfaatkan warga untuk berwisata. Seperti apa keramaiannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tunggu kami sesaat lagi.